Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai ya. Ustaz. Bismillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, astaghfirullah, wa billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Baik, kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Jawahir Al-Adaniyah Syarh Ad-Durrah Al-Khudaimiyah fi Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Eh, Kitab karangan Syekh Labib Najib yang membahas tentang kaidah-kaidah fikih ya. Pada pertemuan lalu kita sudah membahas eh, tentang ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi, bahwa rukhsah atau keringanan tidak dapat dikaitkan dengan kemaksiatan ya. Kita masuk ke kaidah selanjutnya ya, masih dari kaidah-kaidah cabang, yaitu kaidah yang ke-11 yang disebutkan oleh muallif. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid dharain. Al-qa'idatu al-hadiyata asyrata. Al-qa'idatu al-hadiyata asyrata. Al-kharaju bid-dhaman. Ini kaidah yang ke-11, yaitu al-kharaju bid-dhaman, bahwa al-kharaju apa keuntungan ya, karena adanya tanggung jawab untuk menanggung kerugian ya. Al-kharaju artinya keuntungan ya, nanti insya Allah akan ada pembahasan tentang maknanya ya. Biddoman ya, karena ada sebab tanggungan akibat potensi kerugian yang ada ya. Jadi keuntungan berbanding apa, keuntungan itu dikarenakan adanya dia menanggung potensi kerugian ya. Biddoman al-kharaju biddoman ya. Baik, makna al-qaidah. Nah, makna dari kaidah ini, al-kharaju huwa. Nah, al-kharaj itu artinya apa? Ya. Eh, Kan kalau dalam fikih itu ada terminologi al-kharaj juga ya. Nah, kitabnya Imam Abu Yusuf ya, salah satu imam dalam mazhab Abu Hanifah. Nah, itu beliau menulis kitab al-kharaj. Al-kharaj kalau dalam terminologi fikih yaitu pajak bumi yang dikenakan kepada ahlu zimmah. Pajak bumi ya, pajak bumi yang mana ketika umat Islam berhasil mengekspansi suatu wilayah ya. Nah, kan aslinya tanah itu sebagai harta rampasan perang ya. Tanah itu aslinya harta rampasan perang, kemudian itu dibagi kepada eh, para pejuang dan juga untuk kemaslahatan umat Islam ya. Itu ada pembagiannya, untuk ghanimah. Nah, kan tapi Umar memiliki inisiatif bahwa tanah ya atau aset yang tidak bergerak itu tidak dibagikan. Itu tidak dibagikan. Kan tetapi itu menjadi milik umat Islam, eh itu menjadi afwan, itu tetap digarap oleh si pemiliknya, menjadi milik, tetap menjadi pemiliknya, akan tetapi pemiliknya wajib untuk membayarkan pajak bumi tersebut ya. Jadi yang diserahkan bukan tanahnya, kan tetapi pajaknya. Nah, itu namanya al-kharaj ya, al-kharaj di terminologi fikih. Nah, sedangkan di dalam kaidah fikih ya, nah maksud dari al-kharaj di sini adalah huwan nataj ya, huwan nataj atau keuntungan ya, keuntungan. Ya sebenarnya sih mirip-mirip ya, al-kharaj yang ada di terminologi fikih dengan yang akan kita bahas ini ya, sebenarnya mirip karena kan eh, dia tidak mungkin membayarkan pajak tersebut kalau misalkan tanahnya itu tidak produktif. Jadi tanahnya dibiarkan produktif. Nah, lalu ketika sudah produktif maka dibayarkan kharajnya ya, atau hasil buminya ya, atau dalam tanda kutip pajaknya, pajak buminya itu kepada pemerintah Islam. Ya.
Sebenarnya sama ya. An-nataj atau hasil ya. An-nataj atau hasil, wal ghullah atau hasil atau keuntungan. Itu apa makna daripada al-kharaj ya. Nah, kemudian ad-dhaman, apa itu artinya ad-dhaman? Ad-dhaman itu adalah buat ta'wid. Buat ta'wid. Ta'wid itu artinya ganti rugi. Ya, at-ta'wid al-mali. At-ta'wid al-mali itu ganti rugi. An-natij ad-dar yang timbul, an-natij itu timbul anid-dar dari kerugian. Ya, jadi ganti rugi yang timbul karena kerugian. Ya, baik. Nah, ini baik dia ganti rugi karena memang ada kerugian yang terjadi atau ada dia 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 harus bertanggung jawab jika ada potensi kerugian. Ya, jadi misalkan nggak ada kerugian, tapi nanti jika ada kerugian maka dia yang wajib untuk mengganti rugi. Nah, gitu. Ya, jadi dia apa namanya sudah mengamankan ya apa namanya tuh manajemen istilahnya tuh eh ya pada intinya ya dia misalkan ada potensi kerugian apapun nah dia yang akan mengganti rugi nah itu namanya abdoman ya abdoman. Nah, apa makna dari kaidah ini ya, makna kaidahnya adalah anna syakhs al mustahiq lil ghullah wan nataj huwa syakhs alladhi alaihi tahammulud dhaman idza hasala halakun lisyai'i ya bahwa seseorang yang dia yang dapat yang berhak untuk keuntungan atas barang tertentu ya atau atas sesuatu tertentu huwa syakhsul ladzi alaihi tahammulud dhaman dialah yang menanggung ya potensi kerugian atau kerugian yang akan terjadi jika terjadi ya fal ghullah bimuqabilid dhaman nah maka keuntungan itu atas dasar apa? Kan atas dasar dia akan menanggung kerugian ya jika ada kerugian di situ. Ya, misalkan ya kita jual beli ya, jual beli, jual beli barang ya, eh atau jual beli tanah lah misalkan ya, jual beli tanah. Misalkan kita menjual tanah kepada seseorang. Nah, akan tetapi tanah tersebut itu tidak langsung diserah terimakan ya tidak langsung terimakan. Ya akan tetapi tetap boleh ya dimanfaatkan oleh pemilik lama. Nah, ini ada akadnya. Jadi ada namanya hakku ar-raqabah sama ada hakul manfaah. Hak untuk kepemilikan atas tanah tersebut dan hak untuk memanfaatkan tanah tersebut. Nah, si pembeli yang sudah membeli tanah tersebut, dia memiliki hak hak kepemilikan. Ya, penjual ya yang sudah menjual tanah tersebut tapi mensyaratkan masih dapat untuk memanfaatkan dalam tempo waktu tertentu dia memiliki hak manfaat atas tanah tersebut ya. Nah, di sini nanti apa namanya? Dia ketika ada keuntungan yang timbul dari tanah tersebut ya, dari tanah tersebut. Nah, itu kan nanti akan apa kembali kepada si pemilik tanah ya kembali ke pemilik tanah walaupun nanti boleh di apa namanya boleh juga bagi hasil ya bagi hasil antara si pemilik tanah dengan si pemilik manfaat ya. Nah, jika ada misalkan kerugian yang berkaitan dengan tanah ya ada kerugian berkaitan dengan tanah maka ini dibebankan kepada siapa dibebankan kepada si pemilik
tanah karena tadi karena keuntungannya adalah untuk si pemilik tanah, ya, maka dia pun juga harus menanggung resiko ini nih, menanggung resiko jika itu terjadi kerusakan. Intinya gini, ya, seorang yang mendapatkan keuntungan berarti dia juga harus siap untuk menanggung risiko. Ya, jadi keuntungan sebanding dengan risiko. Ya, keuntungan sebanding dengan risiko. Atau contoh gampangnya ya, contoh gampangnya kan kadang kita sering mendengar ya kalau teori ekonomi ekonomi barat itu modal sekecil-kecilnya untung sebanyak-banyaknya. Padahal itu nggak make sense dengan kaidah ini, ya, bahwa keuntungan itu berbanding lurus dengan risiko, ya. Otomatis ketika kita pengen dapat untung banyak, nah risiko yang dikeluarkan juga harus banyak gitu ya. Ya, potensi risikonya. Kita misalkan ingin investasi di saham, ya. Saham, ya, yang mendapatkan keuntungan yang besar itu saham yang potensi risikonya, potensi ruginya itu juga besar, ya. Potensi risikonya besar, maka dia akan mendapatkan keuntungan yang besar gitu. Jadi keuntungan itu akan berbanding lurus dengan potensi risiko, ya, gitu. Itulah, sederhananya seperti itu ya. Baik. Nah, falghulatu bimuqabli dhaman, maka keuntungan itu dia berbanding lurus dengan tanggung jawab atas resiko tersebut, ya. Wal ghunmu bil ghurmi, dan ini sama ya. Al ghunmu bil ghurmi ini juga sama, ya, maknanya sama dengan al kharaju bil dhaman. Yaitu keuntungan itu berbanding lurus atau sebabnya dengan karena apa? Karena ada potensi rugi, potensi resiko, ya. Baik, wal ba'u fi qawlihi, ya, bid dhaman sababiyah, ya, dan makna ba di situ artinya ba sababiyah, yaitu ba yang artinya sebab, ya, sebab ai annal kharaj mustahiqun bisababid dhaman, ya, bahwa kharaj atau keuntungan itu berhak, ya, berhak dimiliki karena sebab apa? Karena sebab dia menanggung kerugian, ya. Nah, kaidah ini diambil dari sabda Nabi Muhammad SAW, al kharaju bidhaman. Ya, ini jadi ini sabda Rasulullah SAW yang dijadikan sebagai kaidah, ya, hadis dan juga kaidah sebagaimana al innamal amalu binniyat, ya. Innamal amalu binniyat. Baik, kemudian qala al-Khattabi, berkata Imam al-Khattabi, makna qaulihi al kharaju bidhaman, ya, arti daripada sabda Rasulullah SAW al kharaju bidhaman, annal babi'a idza kana mimma lahu dakhlun aw ghullatun fa inna malikar raqabah alladhi huwa dhaminul asli yamlikul kharaja bi dhamanil asli. Nah, berkata Imam Khattabi bahwa objek jual beli, ya, barang yang apa yang diperjualbelikan, idza kana mimma lahu dakhlun, kalau misalkan dia ada keuntungan, ya, ada keuntungan dari atau apa ya istilahnya tuh, dakhlun awullah itu, ya, keuntungan atau eh, hasil, ya, atau, ya, ya, pokoknya hasil lah, hasil misalnya kalau tanah berarti hasil buminya gitu kan, hasil panennya gitu kan. Nah, idza kana mimma lahu dakhlun wa ghullatun fa inna malikar raqabati alladhi huwa dhaminul asli yamlikul kharaja bi dhamanil asli, maka dia sebagai pemilik, ya, yang memiliki hak milik, ya, malik raqabah itu hak milik, ya, yang memiliki hak milik, alladzi huwa dhaminul asli, yang mana dia sebagai penanggung jawab atas barang tersebut, ya, yang melikul kharaja bidhamanil asli, yang mana dia memiliki keuntungan yang timbul dari barang tersebut atau dari tanah tersebut bidhamanil asli dengan karena sebab apa? Dia menanggung kerugian yang timbul dari barang tersebut, ya. Misalkan gini, dia membeli eh,
apa hewan yang sedang hamil ya. Nah, ini kan ada potensi keuntungan di situ yaitu apa? Nanti si hewan tersebut akan melahirkan ya, akan melahirkan. Nah, akan tetapi dia itu kan untung, tapi juga punya potensi apa? Potensi kerugian di situ. Ya, punya potensi kerugian bahwa nanti dia tidak melahirkan atau pas ngelahirin ternyata dalam kondisi sudah mati gitu kan. Nah, karena dia menanggung resiko tersebut, maka keuntungan dari hasil apa eh, apa namanya janin ya, janin si kambing atau hewan tersebut. Nah, itu nanti ketika sudah melahirkan itu juga menjadi punya siapa? Punya si pembeli gitu kan. Karena dia akan menanggung nanti kalau kalau dia nggak jadi ngelahirin, ya dia akan nanggung kerugiannya gitu. Ya, kan. Maka keuntungannya pun juga jadi milik milik dia. Ya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Baik, min tatbiqatil qaidah, aplikasi dari kaidah ini apa? إذا اشترى شخص سيارة واستغلها أياما ثم ظهر بها عيب سابق على العقد فله حق ردها بالعيب وله الغلة التي حصلها وليس للبائع المطالبة بها لأنها لو تلفت السيارة في يد المشتري قبل الرد لكان تلفها من ماله. Nah, jika ada seseorang itu membeli mobil, ya, kemudian mobil itu dimanfaatkan selama beberapa hari. Nah, di kemudian hari ternyata mobil tersebut itu ada cacat dan cacatnya ini sebenarnya nggak dijelaskan ketika akad, ya. Dan cacatnya ini sebenarnya cacat yang lama, bukan cacat yang baru, ya. Cacatnya ini ada sebelum akad, bukan ada setelah akad. Kalau ada setelah akad, jelas ini menjadi tanggung jawabnya si pembeli. Tapi ini kecacatannya ada sebelum akad, cacat yang lama, ya, cacat yang lama. Dan ini tidak dijelaskan di akad, ya, sehingga si pembeli masih punya hak untuk mengembalikan mobil ini kalau dia tidak ridho, ya, kalau dia tidak ridho dengan eh, kecacatan tersebut, ya. Falahu haqqu raddiha bil aibi, maka dia punya hak untuk mengembalikan mobilnya itu karena atas dasar adanya cacat yang lama, artinya adanya cacat sebelum adanya akad, ya. Nah, akan tetapi apa? Walahul ghallatu allati hasolaha. Akan tetapi dia boleh mendapatkan keuntungan dari mobil tersebut, ya. Misalkan mobil tersebut kan tadi dia sudah memanfaatkan, ya, dipakai buat pakai jadi apa namanya taksi online gitu ataupun yang lainnya. Nah, maka keuntungannya, ya, yang timbul selama dia pakai, ya, selama dia memakai mobil tersebut, maka itu untuk si pembeli, ya, walaupun tadi dia pada akhirnya dia mengembalikan itu ke penjual, ya kan, tapi antara akad ke dia mengembalikan mobilnya itu misalkan dia pakai dan menguntungkan, maka keuntungannya tadi itu untuk siapa? Untuk si pembeli, bukan untuk si penjual. Nah, walaysa lil bai al mutalabatu biha, maka eh, dan tidak apa namanya penjual itu tidak boleh menuntut atas biaya pakai atau keuntungan, ya, baik biaya pakai atau keuntungan yang dipakai atau yang didapat oleh si pembeli, tidak boleh diminta lagi oleh si penjual, ya, walaupun nanti karena pembeli nggak suka dengan kecacatan tersebut, ini mobilnya dikembalikan dan pembeli apa, menerima uang, ya, kembalian lagi gitu kan. Nah, kenapa nggak penjual tuh nggak boleh menuntut? Ya, kenapa? Li'annahu law talifatis sayyara fi yadil mushtari qabla rad lakana talafuha min malihi. Ya. Kenapa? Karena kalau misalkan mobil tersebut, ya, kalau mobil tersebut itu rusak, rusak di tangan si pembeli dan posisinya ini sebelum dia mengembalikan, maka si pembeli itulah, ini berarti ini kan cacatnya cacat baru setelah akad, ya. Cacatnya cacat baru setelah akad, ya. Dan itu karena si pembeli, ya, maka pembeli itulah yang wajib menanggung kecatatan tersebut.
gitu. Ya, pembeli itulah yang wajib menanggung kecacatan tersebut. Sehingga karena pembeli tadi mau memakai mobil itu selama waktu ya sebelum dia mengembalikan kepada si penjual. Nah, itu kan kalau misalkan ada cacat, ada kerusakan itu menjadi tanggung jawab siapa? Tanggung jawab si pembeli. Makanya selama masa itu keuntungan yang dihasilkan oleh si pembeli ya atau apa namanya manfaat pakai yang dipakai oleh si pembeli itu tidak boleh dituntut ya atau dinominalkan uang oleh siapa? Oleh si penjual. Karena toh kalau misalkan ada kerusakan selama rentang waktu itu dari akad sampai pengembalian itu kan menjadi tanggung jawab siapa? Tanggung jawab pembeli. Nah, sedangkan pembeli ini mengembalikan bukan karena ketidakcocokan atas mobil tersebut, tapi karena ada bukan karena ketidakcocokan ya apa tanpa ada alasan, tapi karena adanya cacat yang itu merupakan cacat lama ya al aibul qadim, cacat yang lama yang ada sebelum akad ya yang ada sebelum. Nah, ini merupakan penerapan apa al kharaju bil dhaman bahwa eh, keuntungan itu timbul karena ada sebabnya tanggung jawab atas risiko yang timbul gitu ya. Baik, kemudian yang kedua, kalau ada yang kurang jelas nanti silakan ditanyakan ini. Yang kedua, annal mushtari أن المشتري لا يجوز له أن يبيع السلعة التي اشتراها إلا بعد قبضها لأنه بالقبض تدخل في ضمانه وقبله لا تزال في ضمان البائع لو تلفت فإذا باعها قبل قبضها فقد ربح في سلعة ليس عليه ضمانها لو تلفت والخراج أي الربح يقابل الضمان وهذا معنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن ya. Kalau ada pembeli dia tidak boleh untuk menjual barang yang sudah dimiliki tapi belum diserah terimakan. Kenapa? Kenapa tidak boleh menjual barang yang belum diserah terimakan? Karena gini, karena barang tersebut, ya, barang tersebut itu belum menjadi tanggung jawab si pembeli. Jadi pembeli misalkan beli laptop, dia sudah beli, tapi barangnya belum datang. Kemudian, kemudian dia mau menjual barang tersebut. Padahal belum serah terima nih. Dia mau menjual. Nah itu nggak boleh. Kenapa? Karena laptop tadi itu belum menjadi tanggung jawabnya si pembeli. Tapi masih menjadi tanggung jawabnya penjual. Penjual yang pertama. Ya, penjual yang pertama. Karena kapan menjadi tanggung jawab pembeli? Ya, sudah ketika sudah apa? Sudah serah terima. Ketika sudah serah terima. Artinya gini, ketika misalkan dia menjual laptop tadi ke orang lain, sedangkan tanggung jawab tadi itu masih ada di penjual yang pertama. Ya, kalau misalkan laptop itu rusak, otomatis kan yang rugi siapa? Yang rugi kan yang pembeli yang kedua tadi. Ya, yang kedua tadi. Karena kenapa? Dia sudah menyerimakan uang, sedangkan laptop yang dia mau itu rusak dan si pembeli yang pertama tadi dan yang sebagai pelaku si penjual yang kedua, dia apa? Dia tidak bisa menyerah terimakan barang tersebut, ya, karena bukan menjadi tanggung jawab dia. Nah, makanya itu tidak boleh di dalam Islam jual beli barang yang belum dipastikan siapa yang menanggung kerugiannya, ya. Jadi anribihin malam yudman. Jadi keuntungan yang belum dipastikan siapa yang akan menanggung kerugiannya. Ya, anribihin malam yudman. Ya, yang tidak apa keuntungan yang tidak bertanggung jawab siapa yang menanggung kerugiannya. Ya. Nah, eh, apa namanya? Nah, ini tapi berbeda dengan bayi mausuf ya. Bayi mausuf. Kalau ini mungkin kalau kita sedikit apa namanya? Memperluas pembahasan. Jadi yang silah di sini adalah barang yang dimaksud adalah barang yang definitif ya, definitif.
bukan yang deskriptif. Kalau definitif, dia kan si pembeli itu dia maunya barang itu gitu, yang sudah definitif. Definitif ini punya siapa, ya speknya bagaimana, ya. Dan dia sudah tahu ini barangnya itu yang saya mau gitu kan. Tapi misalkan gini, ada 3 orang ya, ada si Ahmad, ada Zaid, ada ada siapa? Ada Asep gitu ya. Nah, si Ahmad ini punya mobil. Nah, Zaid beli mobil ini dari si Ahmad. Nah, mobil ini belum diserah terimakan ke Zaid, belum, ya, belum. Nah, kemudian Zaid langsung menawarkan ke si Asep mobil tersebut. Dan Asep tahu mobilnya si Ahmad itu Asep tahu, ya. Sehingga mobil ini sudah muayyan atau definitif, ya. Mobilnya muayyan, bukan mausuf lagi, tapi muayyan atau mobil yang sudah definitif. Nah, ketika dia sudah menjual ke Asep mobil tersebut, ya, yang dibeli dari si Ahmad. Nah, ini transaksinya tidak sah. Kenapa? Karena mobil ini belum diserah terimakan ke Zaid, ya, tapi dia sudah menjualnya itu ke si Asep. Nah, inilah si Zaid nih untung nih, untung, tapi dia tidak menanggung kerugian. Kalau misalkan mobil yang ini itu apa? Ada kerusakan atau tidak jadi jual atau ya ada kerusakan atau yang lainnya segala macam ya. Nah, si Zaid ini untung, tapi dia tidak menanggung kerugian apapun. Sedangkan Asep yang dia mau beli mobilnya si Ahmad itu, ya, dia gambling gitu loh, ya. Saya udah kasih duit ke Zaid, tapi dia gambling. Bener gak nih yang datang nanti mobilnya Ahmad yang sesuai dengan spek yang dikasih tahu sama si Zaid gitu kan, gitu. Jadi kan si Asep pengennya si mobilnya Ahmad doang gitu, bukan mobil yang lain. Nah, kecuali akadnya adalah akad yang barangnya ini bukan bukan definitif tapi deskriptif. Misalkan gini, Ahmad beli mobil ke si Zaid beli beli mobil ke Ahmad. Belum diserah terimakan. Kemudian Zaid ini, ya, menawarkan ke Asep dan Asep nggak tahu tuh mobil itu mobilnya Ahmad. Nah, Zaid hanya mendeskripsikan saja bahwa saya mau menjual mobil kepadamu, ya, dengan deskripsi mobil misalkan Innova Reborn, ya, dengan spek yang kayak gini kayak gini kayak gini. Nah, ya. Nah, maka jual beli di sini boleh, ya, karena kan ini jual beli deskriptif, ya, barangnya deskriptif. Artinya tidak harus mobilnya si Ahmad. Si Zaid bisa ngambil dari mobilnya. Nanti misalkan mobil Ahmad ternyata rusak, nggak sesuai dengan spesifikasi. Si Zaid bisa nyari mobil yang lain yang sesuai dengan deskripsi yang dia kasih kepada si Asep, gitu. Ya, bisa dibedakan ya. Jadi yang tidak boleh adalah jual beli yang definitif. Barangnya sudah definitif. Ini kepemilikan punya siapa? Ya, itu tidak boleh dijual lagi kepada orang lain sebelum dia serah terima barang tersebut. Ya, karena kalau dia dijual lagi padahal barangnya belum diserah terima, nah itu ada potensi apa? Merugikan salah satu pihak, ya. Tapi kalau jual belinya ada jual beli deskriptif, ya. Nah, ini boleh atau mausuf fi dhimmah. Nah, itu boleh. Kenapa? Karena eh yang nanti misalkan mobil Ahmad ternyata nggak sesuai dengan spesifikasi yang diberikan kepada Asep, maka dia bisa nyari mobil yang lain yang sesuai dengan spesifikasi. Ya. Oke, saya dipahami ya. Jadi masalah ini itu adalah permasalahan yang jual belinya adalah jual beli definitif, ya, bukan deskriptif. Baik, kemudian yang ketiga, إذا اتجر الغاصب بأن اشترى في الذمة وسلم المغصوب فالعقد صحيح والتسليم فاسد وتكون الأرباح له لأن الخراج بالضمان. Baik, kalau misalkan ada orang yang gosok, mencuri, ya, mengambil hak orang lain tanpa seizin pemiliknya, itu menjual barang yang dia ambil,
ya, atau dia membeli dari uang yang dia curi, ya. Bi an ishtara fi dhimmah wa sallama al-maghsub, ya. Dia membeli, ya, tapi uangnya tidak kontan. Ya, dia membeli barang, uangnya tidak kontan. Ini si yang orang ini ya, yang si penggosok ini atau pencuri ini, dia membeli sesuatu tapi tidak kontan, ya. Kemudian eh tidak kontan. Kemudian setelah itu wasallamal maghsuba. Habis itu dia bayar tuh, ya, bayar tapi dari hasil curian. Ya, uang itu hasil curian. Ya, uangnya hasil curian. Nah, fal aqdu sahihun, maka akadnya sah. Akadnya apa? Akadnya sah karena jual belinya ini jual beli tidak kontan. Nah, yang fasad, yang rusak itu bukan di akadnya, bukan di akadnya kan. Akadnya kan tadi tidak kontan. Ya, akadnya tidak kontan. Barang diserah terimakan duluan, uangnya nanti. Ya, tidak kontan. Barang duluan, uang nanti. Ya. Nah, tapi si pencuri tadi dia menyerahkan uangnya itu dari hasil curian. Nah, jadi yang batal itu bukan akadnya, tapi apa? Menyerah serah terima uang tersebut. Jadi fal aqdu sahih, akadnya sah, akad jual belinya sah. Ya, artinya si penggosok itu dia berhak atas barang tersebut. Nah, wat taslimu fasid akad, tapi uang tersebutlah yang fasid. Ya, uang tersebutlah yang fasid. Kalau penjual tahu itu uang haram, ya maka harus dikembalikan dan nuntut kepada pembeli, saya maunya dari uang yang halal. Tapi kalau penjualnya nggak tahu, ya sudah. Kalau penjualnya nggak tahu apa, ya sudah, ya halal lah juga buat si penjual, ya. Buat taslimu fasid. Nah, yang bermasalah itu hanya diserah terima uang tersebut saja, ya. Watakunul arbahu lahu. Nah, kalau misalkan ada keuntungan dari barang yang sudah dibeli oleh si pencuri tadi, maka itu menjadi halal untuk siapa? Untuk si pencuri tadi, ya, pencuri tadi. Dan al kharaja bidhaman, karena keuntungan itu atas apa namanya, tanggung jawab untuk mengganti kerugian, ya. Dan apa namanya, ini ya, konteksnya adalah ishtara fi dhimmah, ya, jual beli tidak kontan, ya, jual beli tidak kontan. Artinya kalau jual beli kontan maka akadnya batal. Ya, akadnya batal. Keuntungan yang timbul dari barang tersebut itu tidak dimiliki oleh si pencuri tadi. Ya, kalau apa namanya akadnya kon kontan, ya. Tapi kalau akadnya ini tidak kontan, barang duluan datang kepada si pencuri, habis itu baru dia bayar dari hasil curian. Nah, ini akadnya sah, artinya sudah berpindah kepemilikan, ya. Barang tersebut sudah menjadi milik si pencuri, ya. Maka segala keuntungan yang timbul dari barang tersebut milik si pencuri tadi, ya, milik si pencuri tadi. Nah, tapi yang apa namanya, yang yang fasid atau yang rusak itu hanya serah terima uang yang hasil curian tadi aja, ya. Uang yang hasil curian yang tadi saja, ya. Baik. Kenapa kok barang yang timbul dari apa, keuntungan yang timbul dari barang tadi yang hasil apa, jual beli tadi, jual beli tidak kontan tadi itu menjadi miliknya si pencuri? Kenapa? Karena kan ketika barang sudah diserah terimakan ke si pembeli, ya, dari serah terimakan ke pembeli, maka itu menjadi tanggung jawab si pembeli. Ya, otomatis ini keuntungannya milik si pembeli, ya. Nah, jadi yang perlu nanti di garis bawahnya adalah ketika serah terima uang itu saja. Ya, kalau misalkan si pencuri tadi tobat, ya berarti tinggal diganti, ya, uangnya, ya, tinggal diganti uangnya. Atau misalkan si penjual tahu itu hasil curian, maka dia hanya menuntut, hanya menuntut dibayarkan dari yang halal, bukan membatalkan akad, ya, bukan membatalkan akad, bukan membatalkan akad, ya, karena ini jual belinya tidak kontan, karena kan dia
sudah rela atas barang itu dijual ke si pembeli. Dia hanya dia hanya bisa menuntut apa? Uang yang diserah terima yang dia terima itu diganti dengan uang yang halal gitu. Ya. Tapi kalau misalkan tadi jual beli kontan, maka otomatis akadnya batal. Akadnya batal dengan sendirinya. Maka si penjual wajib mengembalikan uang ke si pembeli dan pembeli wajib mengembalikan barang yang sudah dibeli. Itu kalau kontan ya. Dan dia tahu bahwa apa uang yang diberikan oleh si pembeli tadi itu adalah uang hasil curian. Ya. Baik, mungkin sampai sini dulu ya. Apa yang bisa kita bahas ya pada pertemuan kali ini. Ini ada latihan. Binaan ala hadhil qaidah ya dari kaidah ini, hal taro anna ashabal hisabat al-jariyah allati tastthmir al-masarif amwalahum yastahiquna al-arbaha am aw hiya haqqun lil masraf. Menurut kamu ya, menurut antum semua nih, ya, apakah pemilik rekening hisabat jariyah itu rekening apa ya? Kalau di dalam bank syariah itu namanya rekening wadiah ya, rekening wadiah. Kalau itu apa ya? Rekening bukan rekening deposit ya. Hisabat jariah itu rekening biasa ya, rekening biasa yang bisa ditarik kapanpun kita mau. Ya, itu namanya al hisabat al jariyah. Karena ada rekening deposit yang nggak bisa kita ambil kecuali dalam tempo waktu tertentu. Ada ada rekening yang fleksibel gitu, kita mau narik kapanpun bisa. Nah, nah rekening apa pemilik rekening yang uangnya itu diinvestasikan oleh bank. Nah, apakah eh, pemilik rekening itu pemilik rekening itu berhak atas keuntungan tersebut atau itu adalah hak bagi si bank? Nah, ini kira-kira ya, kira-kira ini miliknya siapa? Miliknya si pemilik rekening atau itu milik si bank ya, keuntungan yang timbul dari hasil investasi bank atas uang yang ada di rekening nasabah ya. Kira-kira siapa? Kira-kira ya. Nah, Nah, ini harus dijabarkan dulu ya. Kalau kalau kita melihat masalah yang ada di rekening apa bank konvensional, kalau bank konvensional itu kan akad antara nasabah dengan bank itu adalah cord, gitu ya, cord. Nah, akadnya adalah cord. Sehingga apa dan bank kalau bank konvensional itu menentukan berapa besaran ininya bunganya ya bunganya. Jadi misalkan kita nyimpen di rekening bank konvensional, maka bank konven itu menjanjikan ya eh, bunga sekian persen ya. Dan itu di bunganya itu dikaitkan dengan pokok yang disetorkan ke bank ya, ya, yang disetorkan ke bank. Misalkan kita menyetorkan 5 juta, maka nanti akan dan misalkan bunganya sekian persen, dan nanti sekian persennya itu dikaitkan dengan pokoknya itu ya yang 5 jutanya itu ya sehingga ini bunga ya atau riba ya karena akadnya adalah pinjaman si nasabah meminjamkan ke bank dan bank menjanjikan keuntungan yang dikaitkan dengan pokoknya itu ya. Adapun kalau bank syariah ya kalau bank syariah nah dia sebenarnya sama ya si apa namanya tapi dibedakan. Ada akadnya beda. Ada akadnya itu wadiah, yat domanah. Ada akad wadiah, wadiah, yat yadud doman.
sama ada mudharabah. Ini kita bicara masalah ini ya. Kita bicara akad yang apa namanya, rekening yang fleksibel tadi ya. Ini rekening yang fleksibel. Nah, kalau kalau kita pakai akad wadi akhir doman, itu gimana maksudnya? Jadi kita simpan uangnya di bank, ya. Nah, itu apa? Akadnya utang sama, ya. Jadi kita kita serahkan uang itu ke bank, dan bank itu nanti akan menggunakan atau menginvestasikan uang tersebut. Menginvestasikan apa? Uang tersebut. Nah, tapi kalau di bank syariah itu tidak menjanjikan keuntungan. Artinya wadiah, kalau akadnya wadiah, kita bisa dapat untung, bisa tidak. Jadi bank itu tidak menjanjikan. Kalau kita dapat keuntungan itu sifatnya hibah. Itu sifatnya apa? Hibah. Nah, ini bedanya dengan bank konvensional. Kalau bank konvensional itu sudah menjanjikan, ya, menjanjikan. Tapi kalau di bank syariah itu tidak menjanjikan. Dia bisa dapat keuntungan, dia bisa tidak dapat keuntungan. Itu sifatnya apa? Hibah dari bank. Kalau akadnya wadiah, yat doman. Dan segala kerugian yang timbul dari itu akan ditanggung oleh siapa? Oleh bank, ya. Karena di sini akad walaupun tulisannya wadiah, ya, tapi pada asalnya itu adalah qard atau pinjaman. Kalau pinjaman kan berarti itu ditanggung oleh si bank ketika ada timbul kerugian. Misalkan bank menginvestasikan, ternyata investasinya rugi. Nah, otomatis bank harus mengembalikan pokok yang ada di yang nasabah tabungkan, gitu kan. Nah, akad yang kedua itu akad mudorobah. Akad mudorobah, nah akad mudorobah berarti si nasabah ini memang niatnya investasi ke bank, ya. Nah, bank di sini menginvestasikan. Nah, kalau investasi dia ketika ada keuntungan, keuntungan itu tidak boleh dikaitkan dengan pokok, ya. Misalkan tadi pokoknya 5 juta yang diserahkan nasabah kepada bank itu 5 juta, ya. Itu tidak bisa misalkan 5% dari 5 juta keuntungannya itu nggak boleh. Tapi yang boleh adalah 5% dari keuntungan. 5% dari keuntungan. Misalkan 5 juta keuntungannya sejuta misalkan ini ya, misalkan walaupun nggak seperti itu ya. Ini ya gampangnya itu aja. 5 juta misalkan keuntungannya sejuta. Nah, 5%-nya itu dikaitkan dengan sejuta tadi. Itu dikaitkan dengan keuntungan. Nah, itulah yang diperbolehkan. Nah, mudorobah yang di bank syariah itu bukan dikaitkan dengan pokok, tapi dikaitkan dengan keuntungan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, doman atau kerugian itu ditanggung bersama. Doman itu atau kerugian itu ditanggung bersama. Kalau misalkan ditanggung satu pihak, misalkan hanya bank saja yang menanggung kerugiannya, itu bukan atas dasar apa namanya, eh, nasabah menuntut bank, akan tetapi atas dasar kerelaan bank untuk menanggung segala kerugian. Nah, itu beda, ya, ya, beda tuh, ya. Falsafahnya beda tuh, ya. Kalau tadi bank konvensional, ya, dia apa namanya, menanggung semua kerugian, ya, dan memang akadnya core, tapi yang jadi masalah kan ribanya, ya, ribanya karena dikaitkan dengan pokok. Nah, kalau akadnya mudorobah itu harusnya kerugian ditanggung bersama. Ya, kalau akadnya mudorobah nih, itu kerugian ditanggung bersama, akan tetapi, ya, boleh ditanggung satu pihak, tapi atas dasar kerelaan, atas dasar sukarela, bukan atas dasar paksaan. Bukan nasabah yang nuntut ke bank, tapi sukarelanya bank untuk menanggung resiko itu sendiri ketika timbul kerugian. Ya, eh, itu kaidahnya, ya, itu kaidahnya apa? Kaidahnya apa namanya? Eh, manil tazama ma'rufan, ya, manil tazama ma'rufan lazimahu. Barang siapa yang komitmen dengan satu kebaikan, maka itu wajib baginya untuk melaksanakan. Si bank udah komitmen untuk menanggung kerugian, maka ketika ada timbul rugi, si bank harus mengembalikan
pokoknya itu. Ya, baik. Ya, jadi dalam permasalahan ini itu dilihat dulu ya, bank konven kah atau bank syariah. Ya, kalau bank syariah tadi dengan perincian yang tadi sudah dijelaskan, kalau bank konven juga tadi ya, sebagaimana sudah saya jelaskan. Ya, baik saya kira cukup ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi yang mau didiskusikan, kita akhiri sampai sini. Ya, baik kita tutup dulu aja. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.